Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tuntas tentang perbedaan dari paragraf induktif dan paragraf deduktif. Ya, paragraf tuntas, paragraf induktif, deduktif, beserta pengertian dan contoh-contohnya. Dan nanti saya akan kasih trik untuk mempermudah pemahaman kita. Ternyata induktif itu pengertian ini, deduktif pengertiannya seperti ini. Kita lanjut saja ya. Yang pertama adalah pengertian paragraf deduktif dulu. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum. Ingat, hal-hal umum ya. Hal-hal umum. Supaya ingat ya, paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran hal-hal umum kemudian menjurus ke hal yang lebih khusus. Paragraf deduktif letak kalimat utama berada di awal paragraf. Jadi letak kalimat utamanya berawal di awal paragraf. Karena deduktif itu yang dijabarkan di awal kalimat itu adalah hal-hal yang bersifat umum atau kalimat umum. Dan biasanya kalimat utama itu adalah kalimat umum atau ide pokok gagasan utama itu adalah biasanya kalimat umum. Nah, deduktif ini kalimat umumnya ada di awal. Jadi kalau kalimat umum, kalimat utama berada di awal, selanjutnya diberikan kalimat-kalimat penjelas di bawahnya atau yang lebih khusus, itu adalah kalimat deduktif, paragraf deduktif. Ya, supaya lebih simpelnya, supaya lebih paham ya, kita ke contoh saja ya. Oke, ciri-cirinya dulu sebelum ke contoh ya. Ciri-ciri jenis paragraf deduktif adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat paragraf pertama ya. Di kalimat pertama. Jadi kalimat utama tidak pokoknya itu berada di awal paragraf atau biasanya kalimat pertama. Polanya umum ke khusus, ya artinya umum ke khusus ya, artinya ya kalimat utamanya itu biasanya kan kalimat umum ya. Jadi dia menjabar sesuatu yang umum dulu baru ke yang khusus, atau khusus ini bisa dikatakan sebagai penjelasnya. Ya. Oke, kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas ya. Jadi khusus ini adalah kalimat penjelas ya. Diperinci dengan kalimat penjelas. Oke, kita langsung saja ke contoh supaya lebih paham. Oke. Kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Perhatikan saya kasih tulisan tebal ini ya. Kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Tercatat sepanjang tahun 2018 sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol. Mengendari mobil saat mengantuk bisa menyebabkan kecelakaan beruntun yang akibat merugikan banyak orang. Insiden kecelakaan karena mengantuk ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. Oke. Kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Ini adalah kalimat utamanya atau kalimat umum. Kalimat umum yang bawa kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi karena orang mengantuk membuat kecelakaan banyak terjadi. Ini umum sekali ya. Ya, diperjelas dengan kata penjelas atau penjelas ya. Tambahan bahwa tercatat sepanjang tahun 2018 sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol. Nah, ini adalah kalimat khusus ya tentang orang meninggal. Di tahun 2018 sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil.
Ini kalimat penjelasnya ya. Kalimat penjelas kedua yaitu mengendarai mobil saat mengantuk bisa menyebabkan kecelakaan beruntun yang berakibat merugikan orang banyak. Ini juga menjelaskan bahwa ternyata kalau mengendarai mobil mengantuk itu bisa merugikan banyak orang. Dan penjelas ketiga dengan kalimat insiden kecelakaan karena mengantuk ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. Jadi kalimat-kalimat penjelas ini adalah sifatnya kalimat khusus. Kalimat khusus ya. Beda dengan kalimat pertama ini, yaitu ini berbicara tentang kecelakaan, akibat dari kecelakaan, akibat dari orang yang mengendarai mobilnya dengan cara mengantuk itu akan mengakibatkan kecelakaan. Nah, ini sifatnya adalah umum atau bisa dikatakan adalah ide pokoknya, atau yang menjadi bahan pembicaraannya adalah tentang akibat mengantuk yang membuat orang menjadi kecelakaan. Ini kalimat umum. Sedangkan ini kalimat yang spesifik, kalimat khusus. Ya detail, pada tahun 2018 udah orang meninggal karena kecelakaan mobil. Ya, ini kan. Begitu juga dengan kalimat penyelamas yang selanjutnya dan selanjutnya. Perhatikan contoh yang kedua. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Titik. Kalimat ketiga, pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Titik. Kalimat selanjutnya, narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Oke, perhatikan. Di kalimat pertama ini adalah ide pokoknya atau yang jadi bahan pembicaraan atau kalimat umum. Ya, sifatnya masih umum, yaitu berbicara tentang penyalahgunaan narkoba yang bisa atau dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Ini umum sekali ya. Ya, dampak pertama adalah dijelaskan dengan dampak pertama, yaitu bisa mengganggu mental. Yaitu salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Ini dampak pertama. Ini lebih berbicara lebih khusus ya tentang mental. Penjelasan yang kedua adalah pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Ini juga penjelas dari kalimat utama ini. Kalimat ketiga adalah narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Jadi kalimat-kalimat berikutnya ini adalah kalimat penjelas, menjelaskan tentang kalimat umum ini atau ide pokok ini, yaitu tentang dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Ini umum. Nah, dampak pertama ini mental, orang gila jadinya, dan bahkan merugikan orang lain. Ya, ingat kalimat utama itu bisa dikatakan adalah kalimat utamanya ada di depan ya. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelasan. Oke, selanjutnya adalah pengertian paragraf induktif. Tadi deduktif ya. Sekarang adalah induktif. Tentu induktif ini adalah lawan kata dari deduktif. Oke. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ya, di akhir paragraf. Jadi kalimat utama dari induktif ini terletak di akhir kalimat, berbeda dengan deduktif tadi. Oke, lanjut. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas ya, berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Itu ya. Bisa penjelas dulu, fakta-fakta dulu dijabarkan, baru kesimpulannya atau pada kalimat akhir atau sebagai kalimat utamanya di akhir ya. Ciri-cirinya dulu sebelum kita ke contoh. Diawali dengan penjelasan khusus ya. Kalau yang deduktif tadi biasanya umum dulu, kalimat umum baru khusus. Kalau ini dia diawali dengan kalimat khusus dulu.
Selanjutnya, digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Ya, jadi setelah ada penjabaran awal atau penjelasan khusus, maka kalimat utamanya berada di akhir ya. Selanjutnya kalimat utama letak di akhir paragraf ya. Jadi kesimpulan kalimat utamanya berada di akhir ya. Polanya khusus ke umum ya, berlawanan sekali dengan deduktif ya. Deduktif umum dulu atau kalimat umumnya, kalimat utamanya, baru ke kalimat khusus. Kalau yang ini deduktif, kalimat khusus dulu baru kesimpulannya atau kalimat. Kita ke contoh saja supaya lebih paham ya. Contoh yang pertama, saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ya, ini kalimat khusus ya tentang saat ujian selesai, semester selesai, maka nilai semua murid dievaluasi. Di penjelas kedua, ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa, sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Oke, ini adalah kesimpulan, ini adalah kalimat utamanya berada di akhir, yaitu dia menyatakan tentang kegiatan belajar pada sekolah tersebut berhasil. Ini membicarakan tentang keberhasilan dari sekolah itu dengan dibuktikan oleh penjelas-penjelasnya di atas ini, yaitu saat ujian semester selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ya, dari penjabaran di atas ini memberikan kesimpulan ya bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil dengan penjelas-penjelas di atas tadi, yaitu kalimat-kalimatnya yang di atas. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir, yaitu paragraf induktif sebagai sebab akibat ya. Rina adalah anak yang sangat baik hati. Ia selalu membantu teman-temannya yang sedang membutuhkan, seperti membantu menjelaskan pelajaran yang belum dimengerti. Jarang pula Rina ikut membantu teman-temannya dalam mengejar nilai yang masih di bawah rata-rata. Selain membantu teman, Rina pun senang membantu guru-guru. Ia tak segan-segan membantu para gurunya dengan membawakan buku-buku kelas atau ruang guru. Oleh sebab itu, tak heran apabila semua teman sekelas bahkan guru-guru pun sangat menyukai perilaku Mbak Rina. Ya, kalimat utamanya lah yang bawah ini, yang ditulis dengan huruf tebal ini, yaitu tentang semua orang tidak akan heran melihat atau teman-teman dari Rina tidak heran dan menyukai Rina karena sifatnya, ya, karena sifatnya yang dijelaskan tadi di atas, yaitu tentang Rina itu selalu berbaik hati, memberikan penjelasan kepada teman-temannya yang belum mengerti dan selalu membantu guru-gurunya ya, membawa buku ke dalam kantor atau ruang gurunya. Jadi ini sebab dan akibat ya, disebabkan oleh dia melakukan perbuatan baik ya, mengakibatkan dia disenangi oleh, akibatnya orang-orang menyenangi dia, begitu ya. Lagi sekali, ini adalah kalimat umum, yaitu tentang tak heran apabila semua teman-teman setelahnya bahkan gurunya sangat menyukai perilaku Mbak Rina. Tentang kesimpulan ini adalah membicarakan tentang kebaikan-kebaikan Rina. Kebaikan-kebaikannya itu dijabarkan tadi di penjelas awal ya, sebab akibatnya, disebabkan dan diakibatkan. Sebabnya dia orangnya baik, rajin, akibatnya semua orang menyukai dia termasuk gurunya. Oke, jadi itu pembahasan yang sederhana sekali, mungkin juga banyak di antara kalian sudah paham ya, tapi intinya bagi yang mungkin belum paham, kalau induktif itu adalah
kalimat-kalimat khusus dulu dijabarkan, baru ke kesimpulannya atau kalimat utamanya. Deduktif itu kebalikannya adalah kalimat umum dulu atau kalimat utama dulu, baru di kalimat selanjutnya adalah sebagai penjelas. Ya. Ingat, kuncinya adalah temukan kalimat khusus, temukan kalimat umumnya. Yang mana kalimat umumnya? Apabila kalimat umumnya berada di awal, itu deduktif. Dan apabila kalimat umumnya di akhir, itu kalimat induktif. Atau sederhananya bisa dikatakan kalimat umum itu bisa berupa kesimpulan atau topik pembicaraan. Itu kalimat umum ya. Oke, demikian dulu penjabaran. Jadi itu triknya adalah tadi yang saya katakan, kalau in itu ada khusus dulu baru ke umum, kalau d itu deduktif itu ada umum dulu baru ke khusus. Itu triknya ya, gampang banget loh. Oke, semoga dipahami dan dimengerti, dan kurang lebihnya saya minta maaf ya kalau ada kesalahan, kekeliruan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.